Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pelajaran dari pembahasan tafsir Al-Qur'an dari kitab Tafsir Al-Qur'an Al-Azim karya Imam Ibnu Katsir rahimahullah rahmatan wasi'ah sampai di surat Al-Mursalat. Kita akan baca ayat yang ke-16 sampai ke-28. Semoga Allah memudahkan kita untuk membaca dan mempelajarinya. Kita akan baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam nuhlikil awwalin ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم
asqainakum ma'an furata. Wailun yawmaidzin lil mukazzibin. Ya, silakan. Bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang dahulu, lalu iringkan azab kami terhadap mereka dengan mengazab orang-orang yang datang kemudian. Demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa. Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina, kemudian kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh sampai waktu yang ditentukan. Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menjadikan bumi tempat berkumpul bagi orang-orang hidup dan orang-orang mati, dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi, dan kami beri minum kamu dengan air yang tawar. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam nuhlikil awwalin." Bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang dahulu? Yaqulu ta'ala alam nuhlikil awwalin. Ibnu Katsir mengatakan, bukankah ya Allah Ta'ala berfirman, bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang terdahulu, yakni minal mukadzibina lirrusul, yaitu dari kalangan orang-orang yang mendustakan para rasulnya. Alam nuhlikil awwalin al-mukhalifina lima ja'uhum. Mereka mendustakan apa yang dibawa oleh Rasul. Mereka menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasul. Alam nuhlikil awwalin, orang-orang yang terdahulu dari kaum Nuh, kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Saleh, kaumnya Nabi Musa, dan nabi-nabi yang tsumma nutbi'uhumul akhir. Kemudian kami susulkan azab atau siksaan terhadap orang-orang yang datang kemudian. Tsumma nutbi'uhum. Kemudian nutbi'uhum, kami susulkan kepada mereka orang-orang yang datang kemudian. Al-akhiri, nutbi'uhumul akhir. Ay mimman ashbahahum wa lihadza qala ta'ala kadzalika naf'alu bil mujrim. Ibnu Katsir mengatakan mimman ashbahahum, orang-orang yang serupa dengan orang-orang yang sebelumnya yang menentang para rasul, yang menyelisihi rasulnya. Kadzalika naf'alu bil mujrim, demikianlah kami memperlakukan orang-orang yang berdosa, al-mujrimin, orang-orang yang berdosa. Kadzalika naf'alu bil mujrim. Kemudian Allah mengatakan wailu yauma idzil lil mukadzibin. Wail, sungguh kecelakaan besar. Wailun, celaka, lil mukadzibin, untuk orang-orang yang mendustakan. Takdzib, melakukan takdzib, tidak tasdik, tidak membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul. Ibnu Jarir mengatakan, "Tsumma qala ta'ala mumtannan ala khalqihi muhtajjan ala al-i'adati bil bidah." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berdalil atau berhujjah atas mereka, membantah atas mereka orang-orang yang
mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulnya dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala daripada manusia, bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu membangkitkan mereka sebagaimana Allah mampu menciptakan dari awal yang tidak ada sebelumnya. Allah mengatakan pada ayat yang ke-20, alam nakhluqkum mimma immahi. Alam nakhluqkum, bukankah kami nakhluqkum telah menciptakan kamu min dari ma'in, dari air mahin yang hina, mimma mahin, dari air yang hina, air yang hina, dhaif, air yang lemah, hakir, kalian dari sesuatu yang lemah, sesuatu yang rendah, binisbati ila qudratil bari, jika dibandingkan dengan kemampuan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, sebagaimana diterangkan dalam ayat-ayat lain seperti dalam surat Yasin dan hadis-hadis yang lain. Ibnu Adam, anna tu'jizuni wa qad khalaqtuka min mithli hadha. Bahwa maksudnya adalah ya sebagaimana dalam hadis, hai anak Adam, apakah yang menghalangiku dari berbuat terhadapmu, padahal aku telah menciptakanmu dari sesuatu yang hina. Wa qad khalaqtuka min mithli hadhihi, aku telah menciptakan kalian dari air mani. Alam nakhluqkum min ma'in mahin. Kemudian pada ayat berikutnya, faja'alnahu fi qararin makin, maka kami telah meletakkan dia pada tempat yang kokoh, yaitu di rahim, ya, meletakkan air mani itu yang berhasil membuahi sel ovum, sel telur dari ya sang wanita, ditempatkan, faja'alnahu, kami tempatkan, fi qararin makin, di tempat yang kokoh, yang kuat, yaitu di rahim. Di sini Allah ingin menegaskan bahwa yang menciptakan, yang mengadakan manusia dari awal mula penciptaan manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menyadarkan kita semua. Faja'alnahu fi qararin makin. Sebelumnya Allah mengatakan alam nakhluqkum min ma'in mahin. Bukankah Allah telah menciptakan kalian dari air? Dalam hadis disebutkan dari nutfah. Dari nutfah. Dalam hadis Nabi mengatakan, inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummi 40 yawman nutfatan. Sesungguhnya kalian itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mulai dikumpulkan, ya, diadakan di dalam perut ibumu berupa nutfah selama 40 hari. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Lalu berubah menjadi 'alaqah, segumpal darah, selama 40 hari juga sama. Tsumma yakunu mudghatan mithla. Kemudian berubah menjadi segumpal daging selama 40 hari. Tsumma yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ar-ruh. Kemudian setelah umur 120 hari atau 4 bulan genap, sempurna 4 bulan genap, ditiupkan kepadanya roh, wa yu'maru bi arba'i kalimat.
lalu ditentukan 4 hal, ditakdirkan 4 hal, bikat birizkihi, ditentukan takdir rezekinya, wa ajalihi, ditakdirkan ajalnya, wa amalihi, dan ditentukan amalnya, wa syaqiyun aw sa'id, dan ditentukan apakah dia termasuk orang yang sengsara masuk neraka, aw sa'id, ditentukan apakah dia termasuk orang yang bahagia masuk ke dalam surga. Ya, dalam surga. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Ya, Imam Bukhari. Lalu pada ayat berikutnya, ila qadarin ma'lum, surat Al-Mursalat ayat 22, Allah mengatakan ila qadarin ma'lum. Setelah dia ditentukan, setelah dia diciptakan dari awalnya berupa nutfah, ya, berupa air, kemudian ditempatkan dalam fi qararin makin, di rahim yang kuat, ila qadarin ma'lum, sampai waktu yang ditentukan. Ila qadarin ma'lum yakni ila muddatin muayyanatin min 6 ashhurin aw 9 ashhur. Lalu ditentukan waktunya dia berada di alam kandungan, ila qadarin ma'lum, sampai waktu yang ditentukan, yaitu masa yang ditentukan bentuknya, ya, apakah 6 bulan atau sampai 9 bulan. Jadi di alam kandungan kita berada dalam 6 bulan atau 9 bulan. Yang lebih banyak seseorang itu berada di alam kandungan selama 9 bulan. Bisa jadi 6 bulan. Ya, walaupun dikatakan oleh tim medis itu adalah masa masih prematur misalnya. Di sini dijelaskan bahwa ila qadarin ma'lum. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan, menafsirkan ila muddatin muayyanatin min 6 ashhur atau 9 ashhur, sampai 6 bulan paling cepat atau 9 bulan. Bisa jadi 6 bulan bayi itu lahir walaupun dalam keadaan prematur, dalam istilah medis, maka dia tetap manusia dan lengkap, anggota badan di dalam atau luarnya lengkap dan mempunyai ruh, sebagaimana dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, hamalat ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahr. Ibunya mengandung dan melahirkan dalam keadaan payah. Mengandung sampai menyusui itu waktunya 30 syahr, 30 bulan. Dalam surat Luqman ayat berapa itu? 14 kalau nggak salah. Ya. Wa fisaluhu fi amain. Sedangkan menyusuinya itu waktunya adalah 2 tahun. Menyusui genap seseorang, ya seorang ibu menyusui anaknya genap 2 tahun. Masa penyusuan itu 2 tahun. Setelah itu disapih. Jadi 2 tahun dengan masa kandungan itu dalam surat Al-Ahqaf dijelaskan 30 syahr, 30 bulan. Jadi 30 dikurangi 2 tahun, dikurangi 24 bulan. Sisanya berapa? 6 bulan. Ila qadarin ma'lum. Allah mengatakan sampai batas waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, paling cepat 6 bulan, paling lama 9 bulan lebih. 9 bulan. Ila qadarin ma'lum, 6 atau 9 bulan, sebagaimana tafsir dari Imam Ibnu Katsir. Kemudian ayat berikutnya, ya,
Ayat 23 Allah mengatakan faqadarna fa ni'mal qadirun wailu yawma idzil lil mukadzibin. Ayat 23 sampai 24 Allah mengatakan dan lalu kami tentukan bentuknya. Faqadarna kami tentukan bentuknya. Fa ni'mal qadirun maka kamilah yang sebaik-baik yang menentukan atau membentuk dari ciptaan manusia. Wailui yauma idzin lil mukadzibin. Lalu Allah mengancam lagi, wailui yauma idzin lil mukadzibin. Sungguh celaka orang-orang yang mendustakan. Sungguh celaka orang-orang yang mendustakan. Ya. Tsumma qala ta'ala alam naj'alil arda kifat. Sampai di sini. Ya. Lalu dilanjutkan pada ayat berikutnya surat Al-Mursalat 25-26. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam naj'alil arda kifata ahya'a wa amwata." Bukankah kami menjadikan bumi, alam naj'alil arda, bukankah kami menjadikan al-arda bumi kifata, yaitu tempat untuk berkumpul bagi manusia. Ahya'a wa amwata, orang-orang yang masih hidup dan orang-orang yang sudah mati. Allah kumpulkan manusia yang hidup maupun yang mati di mana? Di bumi. Ya, di bumi. Ya. Sebagaimana dalam ayat yang lain, qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Ya. Lalu dia berkata, di bumi kalian mati, di bumi kalian hidup, di bumi kalian mati, dan di bumi, ya, atau dari bumi juga kalian itu akan dibangkitkan. Akan dibangkitkan. Ibnu Abbas mengatakan kifata kunnan, wa qala Mujahid yakfitul mayyitu fala yara minhu syai'un. Wa qala Sya'bi batnuha li amwatikum wa dhahruha li ahyaikum. Ibnu Abbas mengatakan kifatan artinya alam naj'alil arda kifata, bukankah kami jadikan bumi itu sebagai kifata, yaitu tempat penyimpanan. Ya, Mujahid mengatakan bahwa mayat itu dikebumikan hingga tidak terlihat. Mayat itu disimpan di dalam bumi. Ya, jadi inilah tempat manusia yang pas ketika mereka sudah mati atau wafat. Ya, karena Allah mengatakan alam naj'alil arda kifata, bukankah kami jadikan bumi itu tempat penyimpanan untuk kalian? Kalian disimpan di bumi. Bagi yang mati disimpan di dalam bumi. Asy-Sya'bi mengatakan bahwa bagian di dalam bumi adalah tempat untuk orang-orang mati, sedangkan bagian luar bumi adalah tempat untuk orang-orang yang masih hidup. Alam naj'alil arda kifata, ya, batruha li amwatikum, ya, yaitu dalam bumi untuk orang-orang yang mati dari kalian, wa dhahruha li ahyaikum, dan bagian luar bumi itu adalah tempat untuk kalian yang masih hidup. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam surat Al-Mursalat ayat 27, wa ja'alna fiha rawasiya syamikhatin, dan kami jadikan padanya di atas bumi itu gunung-gunung, ya, gunung-gunung yang tinggi, yang tinggi. Rawasiya syamikhat, gunung-gunung yang kuat dan tinggi, yakni al-jibal arsa bihal ard li'alla tamida wa tattariba, yaitu gunung-gunung yang
yang tinggi, yang menstabilkan bumi, yang kuat, yang tinggi, yang menstabilkan bumi, yang menguatkan bumi agar tidak bergoncang dan tidak pula bergetar. Ya. Ini fungsi daripada bumi sebagai pasaknya bumi, atau gunung sebagai pasaknya bumi, sebagai pasaknya bumi, menguatkan bumi agar tidak mudah goncang. Ya, wa ja'alna fiha rawasiya syamikhatin wa asqainakum ma'an furata. Pada ayat berikutnya, wa asqainakum ma'an furata. Dan kami, yaitu Allah, memberimu minum air yang tawar. Al-Mursalat ayat 27. Wa asqainakum ma'an furata. Ay'adban zalalan minas sahabi au mimma anba'ahu min uyunil ard. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala memberimu air yang azban, yang tawar dan enak untuk diminum, yang Allah turunkan dari langit atau Allah munculkan dari mata-mata air yang menyembur dari sumber-sumber mata air di bumi. Wa asqainakum ma'an furata, dan aku berikan kepada kalian ma'an, air, furatan, yang tawar dan enak. Wailu yauma idzil lil mukadzibin, maka sungguh celakalah, kecelakaan yang sangat besarlah bagi mereka yang mendustakan. Ay wailun liman ta'ammal hadhil makhluqatid dallata ala 'azamati khaliqiha thumma ba'da hadha yastamirru ala takdzibihi wa kufrihi. Ibnu Katsir menafsirkan, beliau mengatakan sungguh celaka bagi yang ta'ammal, merenung, ya, merenung, bagi mereka yang sempat merenungi akan apa? Makhluk Allah yang tadi disebutkan sebagai bentuk tadabbur kita tentang ayat-ayat Allah kauniyah, tentang ciptaan-ciptaan yang sangat hebat dari Allah Subhanahu wa taala, yang ini menunjukkan akan keagungan penciptanya, yaitu Allah. Setelah itu, setelah dia sempat merenung, setelah dia sempat berpikir bahwa ciptaan Allah yang sangat besar ini, langit, bumi, bahkan dirinya sendiri itu adalah ciptaan Allah yang sangat besar, mempunyai keistimewaan yang sangat besar. Jika dia mau memikirkan itu, merenungi itu, summa ba'da hadza, tetapi setelah dia berpikir, setelah dia merenung, yastamirru ala takdzibihi wa kufrihi, maka celaka ketika dia sudah disempatkan oleh Allah, diberikan waktu oleh Allah untuk berpikir dan merenung akan ciptaan Allah yang sangat tinggi ini, yang sangat besar ini, tapi tetap menjadi al-mukadzibin, orang yang terus menerus mendustakan, orang yang terus menerus menjadi orang-orang yang kufur, orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wailul lil mukadzibin, sungguh celaka orang-orang yang mendustakannya, mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pendengaran, penglihatan, hati, akal dan pikiran untuk merenung, untuk berpikir. Ya, untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Untuk satu tugas yang sangat besar, yaitu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita tahu bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus tahu bagaimana sikap yang terbaik bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah mengatakan dalam surat Az-Zariyat 56, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia
kecuali untuk apa? Untuk beribadah kepadaku. Ai liwahidu, yaitu untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan surat Al-An'am 162 163, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah, sungguhnya salat, ibadahku atau sembelihan, hidup dan matiku untuk Allah Rabbul Alamin, la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah, wa bidzalika, dan demikian itu aku diperintahkan, wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang pertama kali berserah diri. Sampai jam nama sirah. Baik, inilah tafsir surat apa tadi? Al-Mursalat ayat 16 sampai 28. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang terdahulu dari kaum Nuh. Mereka diberikan azab atau bala bencana berupa apa? Banjir bandang. Demikian juga Nabi Hud, kaumnya kaum Ad disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan berbagai macam siksaan, ya, berupa angin yang dingin, ya, dan membinasakan. Demikian kaum Tsamud, kaumnya Nabi Musa, yang lain-lain kaumnya Nabi Musa dengan apa? Dengan ditenggelamkan juga di dalam laut, ya. Ini adalah potret-potret orang-orang yang membangkang, yang Allah sebutkan alam nuhlikil awwalin tsumma nutbi'uhumul akhirin. Bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang terdahulu, kaum-kaum yang terdahulu yang membangkang terhadap rasul-rasulnya. Demikian juga kami susulkan orang-orang berikutnya, ya, berikutnya. Maka kita jangan sampai merasa aman dari bala, dari bencana, dari azab yang Allah bisa saja timpakan kepada kita, tetapi kita tidak mengharapkan itu. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan untuk kita. Memberikan keamanan, tidak musibah, bukan musibah. Tapi Allah mensyaratkan bagi kita yang ingin aman, tidak ditimpakan azab, tidak ditimpakan, ya, musibah, bencana. Allah berikan syaratnya. Syaratnya adalah iman dan takwa, sebagaimana surat Al-A'raf ayat 96. Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah mengatakan, kalau seandainya satu penduduk negeri mau beriman, mau bertakwa, maka Allah pasti Allah akan buka pintu keberkahan dari atas langit, dari bawah. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka penduduk negeri itu kadzabu. Apa itu kadzabu? Mendustakan. Tadi disebutkan wailul lil mukadzibin, celaka orang-orang yang mendustakan. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan, tidak beriman, tidak bertakwa, tidak menyembah Allah saja. Mereka malah melakukan penyembahan, peribadatan kepada selain Allah dengan nama apapun, atas dasar apapun. Misalnya kearifan lokal, melestarikan budaya, karena ini adalah penarik untuk orang-orang yang ingin
berwisata sebagai pendapatan ya satu wilayah negeri, maka takutlah dengan apa yang Allah sampaikan di Al-A'raf 96, walakin kadzabu, akan tetapi mereka ini mendustakan, tidak percaya dengan Allah, tidak percaya dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah, tidak percaya dengan janji Allah. Iman, takwa, tauhid, jauhkan syirik, sunnah, tinggalkan bid'ah, jalankan ketaatan, jauhi kemaksiatan. Tetapi mereka lebih memilih apa? Syirik, bid'ah, maksiat, riba. Ya, ini semuanya adalah kemaksiatan. Mereka lebih memilih walakin kadzabu fa akhadnahum, maka kami timpakan kepada mereka bala, musibah, bencana bima kanu yaksibun, disebabkan apa yang mereka usahakan dari dosa-dosa mereka. Jadi jangan salahkan Allah. Allah tidak adil, jangan salahkan Allah. Kesalahan itu muncul dari apa? Tangan-tangan manusia itu sendiri. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nampak kerusakan di daratan, di lautan dengan sebab tangan-tangan manusia, ulah tangan manusia itu sendiri. Dalam surah Al-Ankabut ayat 40 Allah mengatakan fakullan akhadna bidzambihi, fakullan akhadna bidzambihi. Allah mengatakan dan setiap fakullan, dan masing-masing kami siksa, kami berikan bencana, kami berikan bala bidzambihi, dengan sebab dosanya. Faminhum man arsalna alaihim hasiban, di antara mereka ada yang kami berikan hujan kerikil sebagai bentuk bala bencana yang Allah berikan. Wa minhum man akhadhathu as-sayhah, di antara mereka ada yang kami turunkan bala bencana berupa suara yang mengguntur. Wa minhum man khasafna bihil ardh, di antara mereka ada yang kami benamkan di bawah bumi, di bawah tanah. Wa minhum man aghraqna, di antara mereka ada yang kami berikan bala atau musibah atau bencana dengan kami tenggelamkan dalam air. Wa ma kana Allahu liyadhlimah, tidaklah Allah itu berbuat zalim kepada mereka, walakin kanu anfusahum yadhlimun, akan tetapi merekalah yang telah berbuat kezaliman. Oleh sebab itu dalam surat Al-An'am ayat 82 Allah mengatakan, ini sebagai syarat lagi, kalau mau beriman jangan dicampur dengan kezaliman, kesyirikan. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, yaitu orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, yaitu kesyirikan, maka bagi mereka Allah berikan keamanan dan bagi mereka Allah berikan petunjuk. Al-An'am ayat 82. Itulah hakikat daripada kemerdekaan yang hakiki. Kemerdekaan yang hakiki adalah merdeka dari segala bentuk kesyirikan, merdeka dari segala bentuk penghambaan kepada selain Allah dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya nikmat daripada kemerdekaan itu adalah dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengisi kemerdekaan itu dengan apa? Dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan terus kita ini mempersembahkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak untuk kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kemerdekaan yang hakiki. Fala qatahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Fakku raqabah adalah
membebaskan diri dari belenggu penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu penghambaan kepada makhluk-makhluk Allah. Itulah hakikat daripada kemerdekaan yang hakiki. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, keteguhan kepada diri, kepada keluarga, kepada masyarakat dan bangsa kita ini, supaya kita semuanya betul-betul membebaskan diri dari penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Segala macam bentuk penghambaan kepada selain Allah adalah merupakan kezaliman yang sangat besar, sebagaimana apa yang disampaikan Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah kamu berbuat syirik, karena syirik adalah kezaliman yang paling besar. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.